odds you can make? For me to check out all the players. After that case... No, of course it wasn't. I was losing too many... So pedestrian. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Sadie yang sedang pulang dari liburan. Ia sedang berkomunikasi dengan seseorang di telepon yang menyuruhnya untuk tetap low profile dan juga tidak mencolok. The rafting guide I just met? Beralih ke mas-mas konvensional bersahaja dan cinta damai, mas-mas ini bernama Cole. Cole merupakan seorang penjual tanaman yang pelupa. Bahkan, untuk mencari barang-barangnya, ia harus menggunakan aplikasi pelacak. Had a good hair and that was attached. Tak sengaja Saide dan Cole bertemu di stan bunga miliknya. Saking cinta damainya Mas Cole ini, bahkan ia tidak mau menjual bunga kepada Saide yang ia mengatakan ia jarang ada di rumah dan hanya pulang 2 bulan sekali, yang artinya bunga yang akan dibeli akan mati tanpa siraman. Gone longer. Even my stall, I just don't want to be... Awesome. Because farmer... Tetangga penjual Cole kemudian mengatakan bahwa seharusnya Cole meminta nomor Sadie dan berharap hal itu menjadikan Mas Cole ini sedikit lebih maco. Flirting. Wait, we were flirting? Oh, I thought for sure you two were... Tak mau dianggap cupu oleh tetangganya, Cole kemudian mengejar Saide ke mobilnya dan langsung meminta nomor WhatsApp-nya. Karena memang aslinya adalah cupu, Saide hanya bisa senyum-senyum melihat tingkah kikuk Mas Cole. Arguing back there, but I thought that... Sorry, I misread it. Saide yang kasihan karena Cole sudah effort kemudian setuju untuk mengajaknya ngopi ke taman. Mereka kemudian jalan-jalan sambil ngopai dan ngobrol mesra layaknya orang yang lagi kesemsem. Oh, by the way. See, all over the world. Stepping out into a new place. Saide mengatakan kepada Cole bahwa profesinya adalah seorang kurator seni yang suka berpindah-pindah dan berkeliling dunia. Kepada Saide, Cole ini mengatakan bahwa ia adalah seorang petani sekaligus penulis sebuah buku bioteknologi. History of farming. Selling. Agar terlihat sedikit maskulin, Cole kemudian mengajak Saide lomba lari naik tangga. Namun hal itu tentu saja dimenangkan oleh Saide karena Mas Cole ini yang kurang bertenaga. Acara dating kemudian dilanjutkan dengan museum dating. Di sebuah museum tersebut, Saide menceritakan kepada Cole bahwa rasa takut adalah pilihan karena ia boleh memilih untuk takut akan sebuah hal atau tidak. When I was sick, That must have been... worse than... I was terrified. Sedangkan Cole lucunya malah menceritakan bahwa ia masih trauma nonton film horor pada saat kecil dulu. Scariest movies of all time, and you're gonna... Incredible. It was great. I know, great. Malam disambung dengan Saide yang menyanyi lagu rock and roll di sebuah bar tempat mereka ngedate. Kemudian ia menulis nama Cole agar dipanggil untuk menyanyi. Namun karena Cole yang terlalu takut, ia pun tidak jadi melakukannya. Cole memuji hidup Saide yang penuh warna, seni dan juga petualangan. Namun Saide mengatakan ia sedang berduka karena kehilangan satu rekan kerjanya yang sangat berharga. Seeing the world, travel. Lately, I'm not so sure. Dan tanpa pikir pendek, Saide langsung mensela Mas Cole ini yang bikin iri. Kencan kemudian diakhiri di subuh hari dengan Cole yang mengantarkan Mbak Saide pulang ke apartemennya. Cole sempat menerima beberapa kode dari Mbak Saide untuk langsung ayo mas, bungkus aku mas. Namun ia yang tak paham memaksa Mbak Saide untuk menyelala mamatnya dan kemudian mereka pun nganu dengan Mbak Saide yang penuh energi dan bertenaga. Halah, menang banyak mas. No, big man. Yeah. Di rumah, Cole tinggal bersama kedua orang tua dan satu adik perempuannya yang bernama Mati. Cole kemudian mengatakan kepada seluruh orang bahwa ia sedang jatuh cinta dengan seorang wanita dan kedua orang tuanya mengatakan alhamdulillah akhirnya anakku gede juga. Hey, Cole, slow. Home? Tell her you wrestled in high school. He's gonna blow it.
Hari demi hari Cole selalu mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saide, namun tak satu pun pesan itu dijawab. Ia pun kemudian teringat filosofi Saide yang menyukai seorang pria seperti kaktus waktu membeli bunga dulu karena ia tidak membutuhkan banyak perhatian dan bisa ditinggal-tinggal sesuai dengan profesinya sekarang. Lot of honey to harvest. Cole kemudian teringat alat pelacaknya yang ditinggalkan pada tas Saide saat lomba lari kemarin. Ia pun kemudian iseng untuk mengecek lokasinya dan ternyata lokasi Saide sekarang berada di kota London. Oh my God. I'm gonna leave behind. I forgot it in her pen. Kedua orang tua Cole kemudian menyarankan kepadanya bahwa apabila ia ingin menjadi lelaki sejati, ia harus mengejar cintanya. Berbeda dengan sang adik yang mengejek kakaknya, "Halah mas, wong metu kuto ae ora tahu." By the horns, come on. Gave up my seat and I got a voucher. Look how you are. Sesampainya di London, Cole kemudian menceritakan kisah perjalanannya ke sini kepada Pak Sopir. Namun Pak Sopir hanya cengar-cengir saja karena Cole ini orangnya cupu dan ia bisa saja menjadi korban ghostingan cewek. A grand romantic gesture. To be a romance, mate. Yeah. Oh, right. Dan karena itulah Pak Sopir taksi kemudian menarik tarif yang sangat tinggi untuk tumpangan taksinya. The airport to the centre of London. That's kind of a lot, isn't it? Berbekal pelacaknya, Cole kemudian dengan tekun mencari keberadaan Saide. Namun saat mendekati sebuah jembatan, bukan Saide yang ditemukan, melainkan beberapa pakde-pakde dengan badan yang kekar yang langsung menyekapnya. Di sebuah tempat nggak tahu namanya, Cole disekap oleh penjahat dengan ketuanya yang bernama Livik. Livik kemudian menanyakan kepada Cole tentang sebuah kode akses yang Cole sendiri tidak memahaminya. So lame. Think with the lane and the bed. Livik terus memanggil Cole dengan sebutan bahwa ia adalah seorang agen bernama Taxman. Karena Cole tidak kunjung mengaku, Livik pun kemudian mengambil lebah Afrika yang akan digunakan untuk menyiksa Cole dan kemudian inilah yang terjadi. I'm an empath, which means... What are you passcode? I'm telling you, Oh, God. Oh, shit! Can you walk, Cole? Saide kemudian datang dan memberondong musuh yang ada di sana. Ia pun menyuruh Cole untuk tidak banyak omon-omon dan mengatakan kepada Cole bahwa ia adalah korban salah tangkap yang seharusnya ditangkap adalah temannya yang merupakan agen CIA. Say, what the hell? You're one of our agents and you fell into it. Sambil mencari jalan keluar dari tempat tersebut, Saide kemudian menjelaskan bahwa yang seharusnya ditangkap bukanlah dia, melainkan agen lain yang akan dijebak oleh musuh. Kepada Cole, Saide mengatakan bahwa profesi aslinya adalah agen CIA. My God, you're a spy. They kept asking me about... For that lazy trap, they caught it. Saide terus melindungi Cole dengan gagah berani dan Cole yang memang dasarnya cinta damai ini pun tak sampai hati bahkan untuk menembak musuh yang hampir saja menewaskan dirinya. To me 11 times in 2 days. Alangkah kagetnya Cole yang mengetahui bahwa mereka saat ini berada di negara Pakistan. Baru saja lega dari kejaran musuh di gua, kemudian mereka harus berhadapan dengan tentara di luar sana. Dengan barbar, Saide mengemudikan minibus milik warga lokal yang dirampasnya sambil terus menembaki musuh yang terus berdatangan. Sebelum lanjut, Mbak Wati mau mengingatkan kepada teman-teman Santuiners bahwa jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan dukung terus channel ini supaya mendapatkan 10.000 subscriber. Makasih. Oke, lanjut. Mereka berdua kemudian saling menyalahkan dan Saide mengatakan kepada Cole bahwa bukanlah sifat kaktus yang mudah kangenan dan terbang berkilo-kilometer untuk menemuinya. Cross the ocean to find me. Don't you stalk her as a bird! Who's stalking now?
dadakan yang seadanya, Cole kemudian membantu Saide untuk menyingkirkan musuh-musuhnya dan mereka pun berhasil kabur. Di markas Livik kemudian mereka menetapkan bahwa wajah Cole yang sudah mereka kenali sebagai seorang identitas agen bernama Taxman yang ternyata disembunyikan selama ini. Intelligence databases. I've got Cole komplain kepada Saide karena perjalanan yang seharusnya romantis kini menjadi tragis gara-gara Saide yang berbohong. Saide tidak mau kalah dan mengatakan bahwa ia sudah membaca riwayat Cole, bahkan mengetahui Cole tidak punya keberanian bahkan hanya untuk keluar kota saja. But you lied about who you... we killed co-workers. Hold down, shut your mouth, and Livik yang kejam tak pernah menerima kegagalan anak buahnya saat mengetahui di sana ada anak buahnya yang hidup dan mengetahui bahwa Cole atau agen Taxman telah lolos, kemudian mengambil sesarang semut Afrika yang digunakan untuk menghabisi anak buahnya tersebut. Blood is our only. Di Pakistan, Sadie kemudian mengajak Cole untuk bertemu temannya yang ada di sana yang bernama Marco, yang langsung mengatakan kepada Marco bahwa kelompok Livik sedang mengincar sebuah senjata biologis rahasia yang ditakutkan akan bocor dan digunakan untuk keperluan yang buruk. Let me put something in. Scrap out as a chemical weapon. Very nasty. Cole kemudian menanyakan kepada Marco apakah mereka ini adalah pasangan karena terlihat mesra sekali. Kemudian Marco menjawab, ya kami adalah pasangan, kami pernah melakukan beberapa kali hohoihe di beberapa misi. Dan Cole yang menganggap cinta adalah sebuah hal yang sakral suci ini kemudian langsung memalingkan mukanya 181 derajat dari Mbak Sadie. You know, we had a lot in common, you know, work, not that, it's just that sometimes... dating. No, please, come with... Marco dengan bangga kemudian memperlihatkan kepada Cole bahwa ia kehilangan beberapa jarinya saat menjalankan misi di Myanmar bernama Sadie. Mas Marco kemudian mengatakan bahwa memang begitulah kerja seorang agen sejati, mereka harus bisa manipulatif dan memanfaatkan apa saja untuk keberhasilan misinya. Oh my God. Most night. Guess. Get away to Myanmar. Saide kemudian memberikan bayaran kepada Marco untuk mengantar Cole pulang dan jangan pernah menghubungi dirinya lagi. Belum sempat 5 meter berjalan dari tempat tersebut, datanglah seonggok pembunuh gratisan yang langsung menembak batok kepala Marco. Clear. Do not ever... Find herself. Yeah. Anyway, check. Tak sampai di situ saja, kekonyolan pun terus terjadi saat semua pembunuh gratisan memperebutkan Cole yang mengira Cole adalah agen yang bernama Taxman. Keep you alive. Would you... Di mobil, Cole kemudian mengatakan bahwa ia ditanya oleh penjahat yang menculiknya tentang kode akses. Saide kemudian menjelaskan bahwa kode akses tersebut digunakan untuk membuka senjata biologis bernama Aztec. Mengetahui hal tersebut, ia kemudian menyimpulkan bahwa Livik tidak akan bisa menjualnya ke siapapun tanpa mengetahui kode aksesnya. One twist of the brain. Thank you for this. We need to shut up. Well, in my senses. Saide kemudian mempunyai sebuah rencana dan tanpa bilang langsung mengeplak kepala Cole. Saknone mas nasibmu. I'll come back for you on extraction. And you're telling me this now? Kepada Livik, Saide berpura-pura menjadi seorang pemburu hadiah yang menyerahkan agen bernama Taxman yang paling dicari kepada Livik. Dan karena Cole ini banyak omon-omon, Saide pun kemudian meninju perutnya hingga terkapal dan kemudian transaksi akan dilakukan di sebuah jet pribadi dengan pengawalan anak buah Livik yang kita sebut saja Saipul. I'm not even attack. It will be wild soon. And until I get boss, the guy who ought... Saipul sempat curiga apakah ini adalah agen Taxman yang asli atau tidak karena ia melihat foto Saide dan juga Cole sedang hohohihe di sebuah kamar. Mengetahui nyawa mereka terancam dan inilah yang terjadi. All this discretion. Hey, wait. Can't believe you took a picture of me.
parachute. About you? Sambil melakukan salam olahraga kepada Saipul, Saide kemudian sangat marah kepada Cole karena sifatnya yang lancang mengambil foto selfie saat melakukan hohihe kemarin. Lah, lumayan mbak, kayak dipamer-pamer noto. Walau sedikit kocak, Cole yang jiwa lelaki dan adrenalinnya mulai muncul berhasil membawa Saide untuk melarikan diri. Nah, ngono dong lanang. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau dan akhirnya Saide mengucapkan sangat terima kasih kepada Cole karena menyelamatkannya. Namun aslinya Saide hanya mengucapkan terima kasih karena atas Cole yang menyelamatkan senjata biologisnya sehingga misinya tetap berjalan. I told you to go. How long was I out? Livik kemudian marah-marah karena Saipul tidak bisa menjaga Taxman sekaligus koper senjata biologi Aztec. Di sebuah malam yang syahdu, Cole dan Saide tampak mengobrol mesra dan terlihat Saide yang mulai luluh dengan Cole, seorang mas-mas bersahaja yang cinta damai dan selalu mengamalkan dasa dharma. Somewhere where I could. Maybe you can. Esok-esok kemudian, Saipul kembali menyerang bersama anak buahnya dan untungnya tak lama kemudian US Navy datang untuk menyelamatkan mereka berdua walaupun harus kehilangan koper senjata biologis Aztec. Where's the case? Di markas besar CIA, mereka berdua kemudian diinterogasi di bawah pengawasan agen bernama Jackson yang memasangkan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan kepada mereka berdua. Just doing my job, Rhodes. Asset trying to compromise your mission. And he's clean. Alangkah sakit hatinya Cole ini ketika mendengar pengakuan Saide bahwa menyelamatkan Cole yang tidak lebih penting daripada koper Aztec adalah sebuah kesalahan besar yang membuat hidupnya hancur dan misinya menjadi morat-marit. Cole, I'm sorry, but they're right. That's great. Like him. Completely Ketegangan terjadi dan Pak Jackson pun menghentikan interogasi tersebut. people out. I think you're afraid. I'm not afraid of anything. It's just The boss wants. Saide kemudian dihadapkan kepada manajernya yang bernama Bugalon dan Bugalon ini mengatakan akan menskor Saide atas kegagalannya untuk mengamankan aset negara yang sangat berharga tersebut. I know this looks bad. Get into the hands of a known threat. Kepada Cole, Pak Jackson kemudian mengatakan untuk menjauhi Saide karena ia adalah seorang agen yang sangat ganas dan bisa melakukan apa saja untuk misinya. Ia juga menunjukkan foto-foto korban Cole, bahkan orang yang pura-pura dicintainya. No, she's working in a. She's a liar and a killer, Cole. Cole yang merupakan seorang penulis buku bioteknologi ini kemudian menyadari sebuah bunga anggrek bernama Aztec. Ia pun kemudian mengungkapkan teorinya bahwa bisa jadi kode akses untuk koper dari senjata biologis tersebut berasal dari susunan DNA yang ada pada pohon tersebut. Oh my God. A houseplant? Often used in rituals. Bugalon kemudian mengajak Cole untuk berpartisipasi pada misi tersebut, namun karena sudah tidak ingin terlibat pada misi itu lagi, ia pun menolak. Namun Pak Jackson mengatakan bahwa kini nama Cole sudah dikenal sebagai agen Taxman dan Livik akan selalu memburunya dan termasuk mengancam keluarga Cole. Karena tidak ingin orang-orang yang ia cintai menjadi korban, Mas Cole akhirnya mengorbankan dirinya untuk misi ini dan mengatakan sekaligus menyindir Saide bahwa menyelamatkan orang yang sangat dicintai dalam hidup seseorang adalah bukan merupakan kesalahan yang tak perlu disesali. No way. It's only for appearance. Me in protective custody. Hi. Maybe one day you'll care enough about someone to. Sebagai umpan, CIA kemudian mengirimkan 1 dari 4 formasi kode genetik untuk membuka koper Aztec kepada Livik dan juga pembelinya dan menyuruh Cole untuk datang bertransaksi sebagai agen Taxman yang akan membelot. It's genuine. Seorang pemberi senjata biologis yang bernama Bapak Utami ini kemudian menghampiri Livik dan menanyakan kapan senjata biologisnya akan dikirim. Padahal ia sudah mentransfer uangnya. Livik kemudian mengatakan bahwa senjata pesanannya akan segera datang dan Bapak tidak usah khawatir asalkan Bapak senang. So be it. Tibalah mereka pada misi penjebakan Livik dan kawan-kawan yang langsung dipimpin oleh agen Jackson karena Saide terkena skors.
CIA can't operate on U.S. soil. Yes, right this way. Sayangnya, keberadaan agen Jackson dan tim ternyata sudah diketahui oleh Utami and the Gang. Mereka kemudian langsung menembaki agen Jackson dan kawan-kawan hingga sekaras, sehingga Cole kini harus menjalankan misi sendirian saja. What? Get out of there. Sempat akan mundur, Cole kemudian tetap pada pendiriannya dan berusaha keras merindungi orang yang ia cintai dengan berpura-pura menjadi agen Taxman. I know it. What a romantic spot. Some chaperone. Yours are no longer with us. Ketegangan sempat terjadi saat Cole tak kunjung memberikan kode aksesnya kepada Livik dan juga Utami. The great Taxman are over. Actually reminds me, it's not how this works. But let's go them up. Saat kesabaran Livik yang hanya setebal kertas HVS ini hampir habis, kemudian inilah yang terjadi. Saide kemudian datang dengan gondal-gandul dengan baju seksonya. Ia kemudian mengatakan kepada Cole bahwa ia akan melakukan apa saja untuk orang yang benar dicintainya. Glad you can make it. For me to check out all the players. After that case, Are you? my boyfriend are in danger. You do whatever it takes. Setelah kode dimasukkan, koper Aztec kemudian berhasil terbuka. Utami kemudian langsung mentransfer $10 juta kepada Saide, yang hal itu langsung digunakan oleh Saide untuk menghargai kepala Livik senilai $10 juta juga, yang langsung diincar oleh seluruh pembunuh gratisan yang ada di sana. Okay, Levesque, you were. So your guys. Can I do nothing and come with you? Kemudian pertarungan terjadi dengan barbar. Cole di sini yang cupu harus berhadapan dengan anak buah terbaik Livik yaitu Saipul. Sempat mengalami banyak kesulitan, namun ia berhasil mengalahkan Saipul. Di sisi lain, Saide kemudian harus terus bertempur bersama Livik, mengetahui kekasihnya akan kalah, dan inilah yang dilakukan oleh Cole yang kini sudah menjadi gentleman. No, of course it wasn't. I was losing too many. Give me my weapon. Working Nothing together. you have that I want. Squander it. Suffer justly. Alhamdulillah lur, mereka kemudian berhasil mendapatkan senjata biologis Aztec dan kemudian pertempuran tersebut diakhiri dengan mereka melakukan saling selama-mama. Ya, begitulah pokoknya. Di rumah, Cole kemudian memperkenalkan Saide kepada kedua orang tua dan adiknya sambil mengobrol penuh bahagia. More exciting than Oh, I yeah. imagined. So, Very much. Film kemudian diawali dengan Cole yang kini berpartner dengan Saide yang menjadi agen rahasia di CIA. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi-misi selanjutnya? Film pun tamat. Outside. Oke para santuner sekalian, demikianlah alur dari cerita film Ghosted yang dirilis pada tahun 2023. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah dua hal yang terpenting dari kehidupan adalah nomor 1, duit. Nomor 2 adalah hoihe. Kalau nggak gitu, pilihan macam apa itu? Rugi dong. Hehe. Saya Caipul mewakili seluruh kru Pantai Film yang beranggotakan 2 orang, yang satunya sering hilang, mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Pamit undur diri dan bye-bye.
bye. Ya teman-teman, satu lagi film untuk menemani waktu makan dan sebelum tidur teman-teman semuanya. Sekali lagi mungkin mohon maaf ya kalau penyampaian Cak Ipul itu agak berubah-berubah ya, mungkin dari dulu pelan banget terus kemudian cepat terus kemudian sekarang ke agak slow ya, karena Cak Ipul masih mencari tahu gitu ke teman-teman itu sebenarnya sukanya apa gitu. Soalnya kan ada yang ngomong, "Bang, jangan pelan-pelan." Oke, dicepetin dikit Bang, malah kayak dengerin orang rap. Salah lagi kan gitu. Jadi kalian prefernya kayak gimana guys? Anyway, Cak Ipul ini rekamannya cuma pakai HP Samsung jadul ya teman-teman, jadi nggak pakai ya equipment yang aneh-aneh lah gitu, dan ngeditnya juga ya seadanya pakai KineMaster gitu. Terus aplikasi apa namanya suara yang itu loh, apa sih namanya, lupa Cak Ipul, di Play Store ya, buat apa namanya untuk suaranya biar nggak terlalu noise atau berisik gitu ya teman, atau ada gerbek-gerbeknya. Jadi ya mohon maaf dengan editing yang seadanya ini. Semoga effort Cak Ipul bisa menghibur teman-teman ya gitu, dan mudah-mudahan besok-besok Cak Ipul bisa beli alat, device atau ya perlengkapan lah gitu yang bisa digunakan untuk apa namanya menghibur teman-teman semua dengan kualitas yang lebih bagus ya gitu. Makanya jangan lupa subscribe ya teman-teman, share ke video ini ke teman-teman yang lainnya. Kalau thumbnailnya sendiri Cak Ipul cuma pakai Canva sih ya, karena kalau pakai software yang aneh-aneh itu tidak mendukung gitu guys ya device-nya. Jadi ya pakai yang ya sederhana saja gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi bersama saya Cak Ipul di Pantai Film. Ciao.